Bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di PS Elektronik. Dan pada video selanjutnya di depan saya ini sudah ada paket teman-teman. Dan kira-kira apa isi paketnya? Langsung aja saya akan unboxing ya. Oke teman-teman, dan ini adalah paketnya ya. Yuk kita akan cek. Dan ini saya udah keluarkan dari paket teman-teman, dan semua jumlahnya itu ada 36 ya. Jadi ini satu set ini ada 6, kemudian dikalikan 6, jadi jumlahnya ada 36. Dan tentunya untuk apa saya membeli SSD ini sebanyak 36, tentunya untuk keperluan upgrade dari penyimpanan hard disk drive ke SSD teman-teman. Dan tujuannya adalah untuk mempercepat ketika komputer itu loading ya. Jadi makanya ini saya akan pasangkan di komputer-komputer yang sudah lama teman-teman. Jadi harddisknya rencananya saya akan ganti ya. Dan ini dia unit komputernya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada sejumlah 36 kurang lebih. Dan tentunya SSD ini nanti akan saya uji coba satu persatu, karena takutnya ketika kita membeli banyak seperti ini ada saja ya kerusakannya. Jadi saya akan tes, dan mudah-mudahan sih tidak ada yang rusak ya, supaya saya tuh nggak melakukan klaim garansi. Yuk langsung aja saya akan melakukan testingnya. Dan ini saya sudah mempersiapkan untuk melakukan pengujian SSD teman-teman. Ini saya akan uji coba 66 ya. Dan saya memiliki dua cara untuk melakukan pengujian SSD. Cara yang pertama adalah saya menggunakan under BIOS ya. Jadi under BIOS itu saya akan memasangkan SSD ini sesuai dengan jalur kabel SATA yang ada di mainboard ya. Oke, jadi saya akan pasang seperti ini teman-teman. Ini kan kabel SATA dari mainboard ya. Kemudian saya juga akan pasang untuk power SATA-nya. Nah, ini saya melakukan pengujian under BIOS seperti itu teman-teman. Nah, nanti komputernya saya akan on-kan ya, saya akan hidupkan dan kita melihat statusnya di BIOS. Ini adalah pengujian under BIOS. Kemudian untuk pengujian yang kedua, saya melakukan pengujian under Windows, yaitu dengan cara menghubungkan SSD ini ya dengan menggunakan konverter teman-teman. Nah, ini konverternya seperti ini ya. Konverter SATA ke USB. Jadi ini nanti bisa kita colok langsung ke USB yang ada di komputer kita. Tentunya ini adalah under Windows. Dan saya akan melakukan pengujian under BIOS dulu ya. Untuk yang pertama kalinya, ini saya akan pasang kembali teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa untuk kabel power SATA-nya kita pasang juga ya. Yang pasti ini tidak akan terbalik teman-teman. Kalau terbalik dia tidak akan masuk. Oke, sekarang kita lihat ke layar monitor. Ya, kita bisa perhatikan di layar monitor teman-teman. Langsung aja ini untuk CPU-nya saya hidupkan ya. Dan nanti kita langsung masuk aja ke menu BIOS. Tekan tombol delete teman-teman ya. Tekan tombol delete yang ini di keyboard ya. Oke, sekarang kita bisa lihat apakah SSD-nya ini terdeteksi atau tidak teman-teman. Kita bisa saksikan di menu BIOS itu untuk seri mainboard H110 ya. Ini bisa kita lihat di sini ada boot priority SATA
ya. Di port 2 ini untuk seri SSD-nya DST6128. Ini sudah terdeteksi teman-teman sebesar 128 GB. Jadi ini adalah metode pertama untuk mengetahui apakah SSD yang kita beli itu berfungsi atau enggak, atau terdeteksi bias atau enggak. Nah, ini sudah terdeteksi teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Yang selanjutnya adalah pengujian dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan under Windows teman-teman. Nah, ini tentunya kita menggunakan alat yang disebut dengan SATA to USB converter ya. Jadi ini adalah konverter daripada USB ke SATA. Ini kita pasang seperti ini teman-teman. Nah, ini alatnya bisa didapatkan banyak di toko-toko online ya. Dan caranya gampang banget, nggak seperti seribet under BIOS. Jadi ini nanti kita masukin ke port USB. Dan ini sudah support USB 3 teman-teman. Ini langsung aja saya akan colokin ya. Oke, kita tunggu untuk terdeteksinya. Kita membuka aja Windows Explorer di sini. Ya. Oke, di sini belum terdeteksi teman-teman, belum terdeteksi ya. Tapi di sini sudah masuk. Kita masuk ke partisi create and format hard disk ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah terdeteksi, dan berhubung ini SSD-nya masih baru, jadi belum di format ya. Ini kita bisa pilih di sini untuk melakukan formatnya. New simple volume. Oke, kita pilih finish. Nanti ini di sini kita bisa lihat teman-teman, ini adalah kapasitas daripada SSD ya, yang sudah kita tancapkan ke port USB. Ini ukurannya 119 GB. Kalau kita hitung dalam byte ini ada 127,931 dan dibulatkan jadi 128 gitu ya teman-teman. Oke, ini lebih gampang untuk pengujian mode under Windows ya. Jadi kita cukup menggunakan alat yang namanya USB to SATA converter. Kemudian untuk melepasnya ini kita pilih saja di sini eject USB, dan di sini sudah hilang teman-teman. Dan kita tinggal copot saja port USB-nya. Dan ini kita tinggal ganti saja untuk menguji USB yang lain ataupun SSD yang lainnya ya. Oke teman-teman, dari keseluruhan jumlah SSD yang ada di depan saya ini, saya sudah lakukan pengujian satu per satu ya, pengujian melalui under Windows dan under BIOS. Ternyata memang nggak ada kerusakan teman-teman. Dan begitu cara bagaimana ketika teman-teman membeli sebuah perangkat SSD, dan kita harus langsung mengujinya secara instan ya, supaya nanti ketika kita melakukan instalasi ya kan, kalau sudah kita tes itu kita langsung bisa mendapatkan kualitasnya, dan kalau memang ada yang rusak langsung bisa kita klaim ya terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk PS Elektro, dan sampai jumpa di video berikutnya.